warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Sanema. Ya, kembali lagi kita di acara The Miracle of Ramadan with and Love bersama Sanematur. Hari ini kita kedatangan dokter cantik, dokter muda, dan dokter smart. Intinya multi talent deh, gitu ya. Yaitu Dokter Bella. Assalamualaikum. Halo semuanya. dokter. Gimana nih keadaannya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, bulan puasanya gimana? Lancar? Insya Allah ya, amin. Lancar, ya. Ya, ini karena kedatangan dokter, karena kan dokter lebih spesialis ke mulut dan gigi ya. Iya. Ya, kita banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan untuk sahabat Sanema juga masalah gigi dan mulut. Karena kan di bulan Ramadan ini pasti banyak orang yang bulan Ramadan bahkan ini ya jarang ngomong karena masalah gigi atau enggak bau mulut nih. Dan juga banyak juga sariawan, bibir pecah-pecah. Nah, pertanyaannya gimana sih tipsnya gitu untuk merawat biar bau mulutnya itu enggak menyebar kemana-mana gitu atau enggak bahkan menghindari sariawan-sariawan yang ada di selama bulan Ramadan ini gitu. Oke, sebelumnya terima kasih banyak untuk pertanyaannya. Jadi sebetulnya kalau utamanya masalah ketika kita sedang berpuasa biasanya itu lebih ke bau mulut ya. Dan nanti akan diikuti dengan hal-hal seperti sariawan yang tadi udah Teh Eka bilang. Nah, jadi begini, semua orang ketika di situ tidak ada aktivitas pengunyahan ya, itu akan terjadi yang namanya penurunan produksi air liur. Jadi ini pun akan terjadi di semua orang. Dan apalagi ketika kita sedang berpuasa, pastinya kita mungkin berpuasa kurang lebih 10 jam lah ya, kurang lebih. Dan itu sama sekali tidak mengunyah, sama sekali tidak ada sesuatu yang kita masukkan ke dalam mulut, yang mungkin hanya mengalir aja kayak misal air berkumur dan lain-lain, tentunya akan membuat mulut kita tuh jadi kering. Salah satu yang bisa membuat mulut kita menjadi bau itu adalah kondisi mulut yang kering. Nah, tapi ternyata bukan hanya itu aja nih yang bisa membuat mulut kita baunya itu justru bertambah pada saat berpuasa. Itu ada banyak hal juga. Yang pertama, ada karena karang gigi nih. Jadi kalau misalkan di dalam mulut kita masih banyak karang giginya, otomatis itu akan menambah bau mulut. Jadi udah mah kering, ada karang giginya. Belum lagi kalau ada lubang gigi yang besar. Ketika di situ ada lubang gigi, otomatis akan kemasukan makanan, plak-plak yang mungkin tidak bisa dibersihkan dengan sikat gigi, tentunya bakal membuat sisa makanan tersebut menumpuk berhari-hari, akhirnya jadi juga bau mulut gitu. Karena di situ banyak kuman juga. Nah, makanya gimana sih? Mungkin tadi Teh tanya ya, caranya supaya terhindar dari bau mulut itu. Yang pertama pastinya harus selalu pada saat berpuasa kita perbanyak di saat sahur dan di saat berbuka, perbanyaklah minum air putih ya atau air mineral seperti itu. Karena penting banget jangan sampai kita itu dehidrasi. Karena kita nggak akan minum dalam jangka waktu yang panjang nih. Itu yang pertama. Yang kedua, perbanyaklah konsumsi buah-buahan. Jadi buah-buahan itu akan membantu produksi air liur kita yang nantinya memang akan melumasi mulut sehingga tidak akan terlalu kering. Jadi kalau misalkan nanti pasokan air di dalam tubuh kitanya cukup, otomatis ke rongga-rongga mulut ataupun nanti ke organ tubuh lainnya itu juga akan aman. Dan yang ketiga tentunya jangan lupa untuk sikat gigi nih. Sikat gigi wajib banget, bukan hanya pada saat sahur dan pada saat berbuka ya. Kalau misalkan kita di bulan Ramadan bukan saat itu aja, tapi di setiap hari sebelum kita kan kalau misalkan belum berpuasa atau memang udah bukan bulan puasa itu kan tetap juga ya wajib ya untuk membersihkan mulut minimal 2 kali sehari, terutama nanti kalau setelah sahur nih mungkin sebelum sholat subuh itu sangat-sangat diwajibkan untuk membersihkan gigi, mau dengan pasta gigi, mau dengan siwak silahkan, mau dengan apapun, yang penting itu akan membuat mulut kita menjadi lebih bersih. Dan tentunya jangan asal-asalan nih untuk membersihkan gigi juga. Jadi untuk sikat gigi itu sebaiknya teliti. Jadi sebenarnya mungkin orang kan yang penting asal bersih aja, asal wangi ya karena udah ada pasta gigi ya di situ. Tapi sebenarnya kalau mau diteliti lagi itu enaknya sambil ngaca nih kita. Jadi kayak sikat giginya akan lebih bersih, dipastikan di sela-sela mulut itu nggak ada makanan-makanan lagi. Mungkin bisa dibantu juga dengan penggunaan benang gigi seperti itu. Jadi kalau mulut udah bersih, udah fresh nih, ibadahnya juga insya Allah akan lebih lancar gitu. Terus mungkin selain itu juga
kita bisa kontrol ke dokter gigi. Kenapa? Karena penting banget nih, yang tadi udah saya bilang, ada karang gigi, terus juga ada lubang gigi, itu akan memperparah bau mulut yang ada di dalam mulut kita ya. Betul, ya. Pastinya itu akan membuat kita jadi nggak pede ya. Jadi mungkin nanti Ramadan jadi banyak diam, jadi pendiam gitu kan. Karena memang bukan karena dianya pendiam, tapi karena dia nggak mau kecium bau mulutnya oleh orang lain. Nah itu seperti itu. Jadi nanti kalau memang ada karang gigi, silahkan dibersihkan. Kalau ada lubang gigi memang masih bisa diselamatkan, ya ditambal. Kalau memang gigi tersebut sudah sisa akar, ya dicabut gitu. Nah itu kan kayak ada pembersihan karang gigi. Nah itu boleh nggak sih selama bulan Ramadan itu kita melakukan perawatan gigi? Oke. Gimana? Oke. Alhamdulillah sudah ada fatwa MUI yang menyebutkan kalau perawatan gigi itu insya Allah halal dan aman dilakukan ketika kita berpuasa. Jadi tidak akan membatalkan puasa kita. Tapi memang kita ya jangan sengaja air kumurnya diminum ya. Itu kan seger-seger gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan kita takut tertelan, minimalisir aja. Untuk kumurnya jangan terlalu banyak. Karena pasti tindakan gigi itu akan menghasilkan air kan. Iya, betul. Jadi dari burnya, dari alat scalernya, itu pasti ada air. Tapi nggak apa-apa, selagi teman-teman tidak sengaja menelan, itu bukan hal yang membatalkan. Kecuali kalau misalkan sudah diniatin, nanti saya scaling saya mau telan lah airnya gitu, itu baru batal ya. Nah itu, jadi kalau hanya sekedar membersihkan karang gigi, menambal, pokoknya yang memang itu tujuannya untuk mengobati dan juga menghilangkan istilahnya sesuatu yang bisa menjadi penyakit, itu insya Allah tidak apa-apa. Untuk pencabutan pun sebetulnya tidak apa-apa, tapi biasanya kita sarankan dipepetin ke waktunya berbuka. Jadi supaya nanti kan namanya kalau dicabut sakit ya, ada minum obat. Jadi kita misalkan jam 5 lah atau setengah 6 lah, kita daftar ke dokter giginya supaya nanti setelah dicabut tuh bisa langsung minum obat seperti itu. Tapi pencabutan itu sendiri tidak membuat tindakan gigi itu membatalkan puasa. Jadi insya Allah boleh ya. Yang penting tetap kita membatasi diri dari hal-hal seperti tertelannya air. Ya dok, kalau di bulan Ramadan ini bisa nggak sih menyebabkan sariawan gitu ya, kan biasanya kalau bau mulut juga kan ada sariawannya. Nah itu gimana dok? Jadi sariawan itu sebetulnya penyebabnya banyak ya, bukan hanya dari mulut kering juga, tapi bisa juga dari kurangnya konsumsi makan makanan tertentu. Jadi kan ketika kita ini imunnya turun, biasanya karena kita mungkin kurang makan makanan yang bergizi nih, juga mungkin kurang vitamin ya, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran itu tetap harus dikonsumsi. Jadi jangan kalau misalkan buka puasa itu bukan berarti harus selalu gorengan ya, karena kan yang dijual banyak gorengan. Coba mungkin sesekali kita mencari pedagang yang menjual itu buah-buahan. Jus ya mungkin bisa ya. Bisa juga, tapi lebih baik sih dalam kondisi buah potong aja, karena akan lebih banyak aktivitas mengunyah, lebih banyak air liur juga. Terus juga nantinya gizinya itu akan utuh, karena kalau misalkan di jus tuh biasanya tergantung ya. Kalau jusnya menggunakan blender suka ada yang hilang lah ya si gizinya itu gitu. Jadi memang kekurangan vitamin ataupun gizi itulah yang bisa menyebabkan sariawan. Atau juga mungkin lagi ada kondisi tertentu nih gitu, memang lagi ada sakit. Biasanya dengan turunnya imun tadi, walaupun kita merasa mungkin kondisi makanan dan lain-lain sudah cukup, itu juga bisa menjadi salah satu penyebab juga. Nah itu berarti banyakin makanan buah-buahan, vitamin C ya lebih. Ya, vitamin C, vitamin D, vitamin E bagus. Jadi sebenarnya kalau misalkan teman-teman tidak bisa memastikan asupan buahnya cukup, bisa pakai suplemen. Jadi bisa pakai suplemen juga. Atau mungkin teman-teman yang suka menggunakan obat kumur nih, kalau dalam kondisi udah tanggung nih, udah sariawan gitu, mau pakai obat kumur itu juga boleh, tapi memang penggunaan obat kumur tidak disarankan yang menggunakan alkohol. Jadi kan banyak nih yang dijual di pasaran, obat kumur itu ada kandungan alkoholnya. Justru itu akan membuat mulut kita jadi kering. Bukannya mulut kita akan jadi segar dan wangi, nanti ketika selama puasa justru akan semakin bau. Jadi gitu. Jadi memang harus dipilih juga yang non alkohol. Berarti nggak asal sembarangan obat kumur ya? Betul ya, dan itu pun hanya boleh 2 kali, ya iyalah ya kan pada saat sahur dan juga pada saat buka puasa. Tapi
kalau buka puasa biasanya kita sarankan ya malam sebelum tidur. Tapi sebetulnya itu tidak diwajibkan. Jadi penggunaan obat kumur itu tidak wajib. Karena kalau misalkan kita terlalu banyak berkumur dengan obat kumur pun akan membuat flora normal atau bakteri yang baik itu jadi hilang. Itu nanti justru akan membuat infeksi jamur. Jadi ya secukupnya aja. Lebih baik sikat gigi ya mendingan ya, Dok. Iya, betul. Sikat gigi udah cukup sih kalau menurut saya. Asal prakteknya itu caranya juga betul baik ya, Jangan lebih teliti asal-asal. aja. Betul. Karena mau imsak nih, Dok. Jadi buru-buru ya. Iya, biasa kan kayak gitu, Dok. Dan memang penekanan sikat gigi itu juga jangan terlalu keras. Kadang orang kan lebih puas kalau sikat gigi itu kencang ya. Betul. Itu justru akan merusak gigi. Sayang aja nanti giginya lama-lama bisa terkikis. Jadi pelan aja. Ingat, ini mulut bukan WC. Aduh, benar-benar. Iya. Jadi harus alon-alon ya bahasa Betul, Jawanya, betul. ya. Nah itu ya teman-teman, untuk tipsnya nih biar kita terhindar dari sariawan tentunya di bulan suci Ramadan ya, Dok ya. Nah ngomong-ngomong, ini kita dari tadi ngomongin tips dan trik aja nih. Nah dokter buka praktek di rumah atau ada klinik nih di Kerawang ini? Oke, kebetulan saya dan suami punya klinik gitu, Allah, jadi memang kita berpraktek di klinik yang kita bangun. Masya Allah, berarti bangun berdua ya? Iya. Kira-kira di mana, Dok, alamatnya, Dok? Kalau lokasinya itu ada di Perumnas, jadi mungkin teman-teman bisa searching di Google ataupun di Instagram, ada Ala Dental Studio. Kalau untuk Instagram ada aladentalstudio.info. Biasanya nanti kita pun kasih edukasi tentang kesehatan gigi dan mulut. Mungkin nanti selama bulan Ramadan juga insya Allah ada. Wah, Masya Allah. Berarti pantangin terus nih IG-nya ya. Betul. Nah, ini bagi kalian nih belum tahu tentang perawatan gigi dan lain-lain, atau misalkan mau ngebersihin karang gigi atau cabut gigi, itu boleh ke kliniknya Ala Dental ya. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih juga nih ya, Dok, ya, Ya. menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di bulan Ramadan. Ya, cukup sekian dari Sanema. Jangan lupa nih pantengin terus YouTube-nya Sanema, IG-nya Sanema, TikTok-nya Sanema, pokoknya sosial media Sanema, karena masih banyak lagi nih tips-tips menarik di bulan Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.